Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat maghrib dan isya di Masjid As-Sakinah yang dimuliakan oleh Allah, khusus Ketua Tamir, Urus Tamir Masjid As-Sakinah, Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, puja dan puji syukur kita menjadikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita masih Allah berikan sehat jasmani, sehat rohani. Glory kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani. Semoga segala nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa mensyukurinya. Semoga apa yang Allah berikan dapat kita atau menjadi jembatan kita, fasilitas kita untuk beribadah kepada Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada bulan ini kita telah memeriahkan ada dua momen di bulan ini. Yang pertama, bulan kemerdekaan kita, bangsa kita. Yang kedua, bulan ini juga ada bulan Maulid baginda Rasulullah. Semuanya itu nuansa syukur kepada Allah. Yang pertama, kemerdekaan. Kenapa kita setiap tanggal 17 kita menikmati, kita rayakan berbagai macam perayaan yang kita suguhkan. Apalagi ketua RT, RW itu sangat sibuk. Berbagai macam yang disuguhkan untuk menghibur warganya dalam mengisi 17-an. Saya lihat jadwal 17-an itu sampai bulan Oktober. Jadi Agustus sampai Oktober. Jadi gak kebagian Ahad, gak kebagian Sabtu Minggu, terus bergeser dari Agustus September gak dapat masuk Oktober. Itu makin kita untuk memperingati 17 hari kemerdekaan itu gak hanya bulan Agustus tok sampai ke Oktober. Ini kita bersyukur banget. Namun di hari kemerdekaan itu mari kita sama-sama kita introspeksi diri kita, bahwa kemerdekaan ini adalah bukan semata-mata karena perjuangan fisik, bukan semata-mata karena lobby-lobby dan lain sebagainya, tapi ini adalah tidak kita pungkiri atas berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Jadi kemerdekaan ini bukan semata-mata karena apa-apa, memang ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya merdeka itu di dalam Islam tidak asing. Jadi melampirkan supaya kita itu tidak dijajah itu ya di dalam Islam tidak asing. Dulu sebelum baginda Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, itu namanya ada budak, gitu. Budak itu ya manusia, tapi derajatnya ini, masya Allah, sangat bawah sekali. Bayangkan dia manusia sama dengan kita ini, tapi derajatnya paling rendah, bisa dijual belikan, bisa ditukar tambah. Itu namanya budak. Maka kanjeng Nabi, baginda Rasulullah dilahirkan di muka bumi ini, semuanya perbudakan itu dihapus. Gawat, namanya strata yang paling bawah, manusia yang ditukar tambah, kalau tidak cocok ya dijoli. Jadi budak itu ada dua, ada tuan, ada budak. Tuan ini pemilik budak. Jika budak ini perempuan, si tuannya yang pemilik budak ini kalau dia perempuan boleh berkawin. Jika nanti pada akhirnya si budak ini bosan apa ya? Waleh, tuannya ini waleh dengan budaknya kalau sudah dikumpulin, ini dijual. Atau oleh kancane, budakmu piye? Ayo tukar ya, ditukar. Loh, si ayu budak pe, kamu nyosok nambah, tukar tambah. Zaman baginda Rasulullah sebelum dilahirkan seperti itu, perbudakan. Nah, ketika baginda Rasulullah dilahirkan, maka perbudakan tidak ada. Diproklamirkan, dimerdekakan. Kemudian ada lagi di dalam Islam, makanya kemerdekaan yang tidak asing di dalam Islam, ada lagi nggak boleh kita diperbudak oleh harta, diperbudak oleh jabatan. Islam melarang itu. Berarti kita dijajah oleh harta. Contoh kecil namun ciri-ciri orang yang dijajah. Yo, secara umum kita sudah merdeka, sudah diproklamirkan tanggal 17 Agustus. Tapi secara individu, kadang-kadang per individu kita, per concernnya kita, itu belum merdeka. Contoh, kita dibudak oleh harta kita. Ada pertanyaan, Pak, jadinya ini nyambut gawe, uji. Terus boleh apa? Boleh duit. Karena intinya kan boleh nyambut gawe, boleh duit. Terus duit wis entuk. Terusnya kok ya macam-macam. Tuku mobil. Oke, sekarang tuku mobil. Tuku mobil. Ini contoh yang budak oleh harta. Harta benda sudah dapat, akhirnya dua mobil, mobilnya sayangnya melebihi sayangnya kalau ujungnya. Ini ada apa ini? Pengajian nggak tahu bawa mobil gitu. Kemudian acara nyambang silaturahmi nggak tahu mana. Akhirnya mobilnya jadi hiasan, disarungi ya rumah. Ini ada buyo di hilang. Ini mobil ya? Ini mobil. Akhirnya nenginti kehujanan, padahal gue mau mobil. Nek kantor ya pangga numpak sepeda motor wis tau iki musim penghujan, ya toh. Mergo wedi takut mobil itu kotor. Ya
Ya toh, musim hujan akhirnya kantor gak pakai mobil, pakai sepeda motor, mulai bahasa kami awalnya, malah berkesan masuk angin. Padahal duwe mobil ini salah satu ciri orang yang dibudak oleh harta. Lo kita duwe sarana, duwe lah, duwe pak, duwe. Jangan sampai orang budak oleh duwe kowe mana simpan terus. Ya kan taruh lemari ditaruh ini kunci, ditaruh ini laci itu dikunci ini duwe lah. Akhirnya duwe mau tangga bertahun-tahun ekonomi. Ya kan hanya lari ke kancane duwe mau. Gak ada ini dikurung, dikurung. Kita punya sarana, manfaatkan sarana ini untuk beribadah kepada Allah. Punya rumah yang mewah, rumah yang megah, pagarnya diam. Akhirnya tombol suka dimumain, gak ada semorok, rugi pak. Kemudian berpikir ya Allah, rumah, komodi, wapi, ya toh, tombol si tok gak dimumain, pengajian gak tahu, ya toh, sholat alam kading. Lah terus mau terus untuk apa? Ngerti nggak? Ngerti ya? Lah ciri-ciri kita yang bersyukur kepada Allah, kalau kita bersyukur atas kemerdekaan ini, berarti kemerdekaan itu setiap tanggal 17 itu oke. Kita meriahkan dengan segala macam permainan oke. Gak apa-apa, asal tidak bertentangan dengan syariat Islam. Gak apa-apa. Tapi lebih penting dari itu, kita isi kemerdekaan ini, kita isi nikmat kemerdekaan ini dengan hal-hal yang Allah ridhoi. Minimal kalau di tanah Jawa ini malam 17-an itu ada tirakatan ya. Minimal kita kirim hadiah Fatihah pada arwah-arwah para pejuang bangsa kita. Kita jas merah, jangan melupakan sejarah. Nah ini bukti kita bahwa nikmat kemerdekaan itu kita isi dengan hal yang bermanfaat. Allah sudah menjanjikan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Jika kita mensyukuri kegiatan yang ada dalam kita peringatkan untuk 17-an itu hal-hal yang positif, berarti kita bersyukur atas kemerdekaan ini. Allah tambah nikmat itu. Tambah. Jadi Bapak Ibu, pada bulan Agustus ini yang pertama kita memperingati 17 Agustus. Alhamdulillah ini sudah kita lalui. Ya nanti permainan opo ya sampai Oktober. Jadi pelampiasannya ini dalam opo ini 17-an. Ya toh opo kaitannya 17-an. Alhamdulillah. Yang kedua di bulan ini kita juga ada takar pentingnya dalam sejarah kehidupan kita. Setiap tahun pastilah kita memperingati hari itu, yaitu Maulid Baginda Rasulullah, kelahiran Baginda Rasulullah, orang yang Allah cintai dan bakal bisa menyelamatkan manusia di dunia ini akhir pada hari kiamat, yaitu Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu diperingati lahirnya. Kalau kita ini diperingati setelah wafatnya, namanya haul.
Haul itu memperingati wafatnya para masyayikh kita, para kiai-kiai kita. Kita ceritakan kebaikan-kebaikan selama dia hidup. Kita menceritakan kebaikan beliau semasa dia hidup. Ini menjadi contoh teladan kita. Tapi kalau baginda Rasulullah diperingatkan hari lahirnya. Kenapa? Karena ketika baginda Rasulullah dilahirkan ke muka bumi, maka semua permasalahan hidup manusia akan terselamatkan dengan kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekaligus baginda Rasulullah itu menjadi uswah kita, menjadi contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kiblat untuk kita, contoh untuk kehidupan kita, ya Rasulullah. Kiblat apa saja dalam kehidupan kita, Rasulullah. Sebab di dalam diri Rasulullah itu sudah tercermin, sudah ada contoh yang kita lakukan menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Rasulullah itu dari kecil sampai beliau diutus baginda Rasulullah itu sudah kita cerita-ceritanya itu sudah pernah kita rekam di sanubari kita, sudah pernah kita dengar dari sejarah Rasulullah dilahirkan sampai baginda Rasulullah diutus menjadi Rasul, kemudian Rasulullah wafat. Dan hikmah yang terbesar di dalam kelahiran baginda Rasulullah itu adalah satu, tolak ukur hidup kita itu Rasulullah. Jadi orang mau berdagang, tolak ukurnya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu kalau berdagang, jadi gak tercampur, tidak di harganya tidak dimanipulasi, tidak ini harganya yang bagus ya katakan bagus, jelek katakan jelek. Itu baginda Rasulullah ketika menjadi pedagang. Ketika baginda Rasulullah dewasa berumah tangga, di rumah tangga baginda Rasulullah pun menjadi uswah bagi kita. Baginda Rasulullah itu pernah suatu ketika baginda Rasulullah berada di masjid, akhirnya datang seorang untuk memberikan, anggap saja roti saja, pada baginda Rasulullah. Ketika baginda Rasulullah berada di masjid, datang orang ingin sedekah. Ketika Rasulullah roti itu sudah di tangan baginda Rasulullah, maka Rasulullah mau makan roti itu gak jadi. Kenapa? Rasulullah teringat istrinya Siti Aisyah di rumah dia belum makan. Ada makanan enak, kita yo lapar, yo eling bojone di omah urung mangan apa-apa. Kalau bapak-bapak umpama enek rojane ngajak mangan apa enak. Ini gak terwujud. Kira-kira kulo ya boten ini. Ya mangan teringat misalnya itu makan gak jadi makan, gak jadi. Akhirnya baginda roti mau Rasulullah angkat pulang. Sampai di rumah ternyata roti ini masih tidak Rasulullah. Selama di rumah dilihatnya Siti Aisyah sudah tertidur. Sudah tertidur mau dibangun, yo gak tega,
Akhirnya roti tadi ditaruh di belakang. Setelah ditaruh di belakang, Rasulullah keluar lagi ke masjid, ke tempat semula. Setiba Rasulullah keluar dari rumah, datang pengemis ke rumah baginda Rasulullah. Assalamualaikum. Terbangun Siti Aisyah. Setelah Siti Aisyah bangun, dilihat di depan ada seorang pengemis. Pengemisnya bilang, wahai yang punya rumah, kasihanlah saya sudah 2 hari tidak makan. Saya belum makan apa-apa. Kalau ada makanan, berilah kepada saya supaya saya bisa makan, supaya kuat. Siti Aisyah tidak bilang apa-apa, mencari pondok makanan di belakang. Dilihat, ternyata ada roti yang dibawa Rasulullah. Tanpa berpikir panjang, diambil roti ini, dikasihlah kepada pengemis tadi. Pak, ini ada roti, gak banyak, untuk menjadi dengan kenyang. Pengemis tadi diambil, terima kasih, pergi. Siti Aisyah setelah memberikan roti tadi baru sadar, ya Allah, roti sompol. Padahal sebelum tidur gak ngomong. Wah, ini jelas baginda Rasulullah ini sudah pulang mengantar roti pulang ke rumah. Ternyata roti itu saya berikan kepada pengemis. Ya Allah, aku sudah dosa besar memberikan sesuatu yang tidak suami saya ketahui. Bayangkan, memberi sesuatu kepada fakir miskin, merasa dosa Siti Aisyah karena tidak minta izin dulu kepada suaminya. Masuk. Ibu-ibu ya. Kadang-kadang deli saat ini beliau ngomong itu ya bunyinya belas kan. Yang lebih aneh lagi itu sepeda motor, bapak enggak roh. Hebat wanita seperti itu. Ya kan? Lainnya Siti Aisyah roti merasa dosa besar. Ya Allah, saya berdosa dengan suami saya. Merasa salah, nangis Siti Aisyah. Merasa memberikan sesuatu kepada orang yang ini tidak izin kepada suaminya. Kalau perempuan saat ini kayak ibu, ya Allah, hal biasa, hal tak ya kan? Loh, Siti Aisyah sedang nangis, baginda Rasulullah pulang dari masjid ke rumah. Setelah sampai di rumah, melihat Siti Aisyah nangis, Siti Aisyah langsung memeluk baginda Rasulullah. Ya Rasulullah, ampuni saya sudah berbuat dosa pada baginda. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, wahai istri, apa kesalahan sehingga kau menangis begitu menjadi-jadi? Dosa apa yang telah berbuat, wahai istri? Ya Rasulullah, bagaimana tidak aku punya dosa besar karena memberikan sesuatu. Itu roti yang kau bawa pulang tadi, aku berikan kepada fakir miskin tanpa sepengetahuan engkau, ya Rasulullah. Dengan dialog seperti itu, Siti Aisyah merasa salah, tidak minta izin kepada Rasulullah. Spontan Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, engkau yang benar, aku yang salah. Kenapa? Aku sudah menelantarkan orang sampai 2 hari tidak makan. Aku yang dosa. Malah aku terima kasih engkau telah menyelamatkan
Yang satu merasa salah, yang satu merasa salah. Selesai dong? Rumah tangga yang satunya salah, yang satu merasa salah. Selesai kalau rumah tangga. Kenapa bisa terjadi rumah tangga yang kita lihat semuanya cukup, yang lanang ganteng, sing wedok ayu, fasilitas cukup, tapi rumah tangganya tak nyaman, rumah tangganya tidak ada keberkahan. Kenapa? Berebut benar, merasa dirinya yang benar, lanang aku yang benar, aku boleh cuek, awakku ngomong tok, merasa benar. Wong wedok mengakui aku yang benar, kadang bayar emosi, anakku sekolah dari sekolah, masa aku sokong, merasa benar. Akhirnya bapak sing ngalah, yang benar, akhirnya sing salah jual kepada dia. Kenapa? Beneran? Iya. Tapi bikinkan baginda Rasulullah di dalam rumah tangga itu merasa sama-sama salah. Itu yang pertama, contoh dan keluarga. Kemudian contoh yang kedua, baginda Rasulullah itu difitnah. Suatu hari Rasulullah itu melewati suatu tempat, ada orang buta, orang tunanetra berada di suatu tempat di pinggir pasar, tempatnya lalu lalang yang orang lewat. Akhirnya yang si tunanetra ini setiap hari di tempat itu menjelek-jelekkan Rasulullah. Wahai Bapak Ibu, dia nggak bisa lihat tunanetra. Bapak Ibu yang mendengarkan suara saya, jangan dekat-dekat Muhammad. Muhammad itu adalah penfitnah. Muhammad itu orang yang pembohong. Muhammad itu macam-macam menjelek-jelekkan baginda Rasulullah setiap hari. Akhirnya Rasulullah pulang ke rumah. Sampai di rumah bilang ke istrinya, istriku ada makanan? Kata si Aisyah, ada. Minta. Mau kemana Rasulullah? Saya dibawa ke pasar. Ada di pasar orang tunanetra kayaknya kehausan. Dari rumah menuju ke tempat si tunanetra tadi yang menjelek-jelekan, yang menfitnah Rasulullah. Makanan tadi diberilah kepada si pengemis yang menfitnah baginda Rasulullah setiap hari. Dan tidak hanya diberikan, tapi makanan itu diambil, disuapkan, dikasih makan dan makanan Rasulullah ke mulut si menjelek-jelekan. Sampai ketika Rasulullah memberi dia makan, si pengemis itu kan tidak bisa lihat. Wahai pemuda, engkau jangan dekat-dekat Muhammad. Muhammad itu pembohong. Muhammad itu fitnah, menghina Tuhan kita. Jangan dekat, nanti kau terpengaruh pada dia. Padahal yang memberi makan adalah orang yang difitnah dia sendiri. Tapi Rasulullah terus memberi dia makan dengan telaten. Hari demi hari terus baginda seperti itu. Suatu hari baginda sudah meninggal dunia. Setelah sudah meninggal dunia, yang khalifah pertama yaitu Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar setelah dilantik menjadi khalifah, maka Abu Bakar menanyakan kepada Siti Aisyah, sekaligus putri dari Sayyidina Abu Bakar. Karena Rasulullah itu yo sahabat, yo menantu Sayyidina Abu Bakar.
Semuanya ibadah itu sudah saya lakukan. Ibadah macam apa Rasulullah sudah saya ikuti. Saya mau tanya, adakah kira-kira ibadah yang belum saya lakukan, yang saya tiru, yang dilakukan oleh baginda Rasulullah? Kata Abu Bakar, tanya kepada Siti Aisyah. Jawab Siti Aisyah, wahai ayahku, ada satu. Rasulullah itu setiap pagi, setiap jam 10 pagi, dia mengambil makanan dari rumah. Dia menuju ke pasar, itu ada orang buta di pinggir pasar. Dia memberi dia makan, langsung dimakan. Kata Abu Bakar, mana makan? Kira-kira ada nggak hari ini? Saya mau ke sana. Ada. Ini dikasih nasi di Aisyah. Abu Bakar langsung ke tempat yang si tunai datang. Sampai di sana dilihatnya, masya Allah, orangnya ini. Akhirnya orang itu terus berbunyi, bersuara, wahai pemuda, jangan engkau dekat-dekati Muhammad, karena Muhammad dia tidak tahu baginda Rasulullah sudah berpulang lagi. Dia terus menjelek-jelek, menfitnah baginda Rasulullah di tempat yang sama. Abu Bakar menangis hatinya, ya Allah, kok orang yang menfitnah tapi terus diberikan manfaat, makan setiap hari, diberikan MBD setiap hari. Ini begitu kata saya ini maaf, kalau untuk badan MBD, kalau dikira dengan kata itu dulu MBD dia berkurang makanan atau akhirnya Abu Bakar dengan berat hati, ini rahasia apa baginda Rasulullah seperti ini. Akhirnya ingat kisah Siti Aisyah dari makanan yang tidak hanya diletakkan di sampingnya, tapi disuapi Rasulullah setiap hari. Akhirnya Abu Bakar menyuapi si pengemis tadi. Pengemis tadi terus komen Muhammad itu pembohong, Muhammad macam-macam. Akhirnya pemuda ini ngomong, langsung tangan Abu Bakar diambil, dipegang. Kata pengemis tadi, kamu siapa? Kata Abu Bakar sedikit ngomong, saya orang yang setiap hari di sini, gak ada bedanya. Kata pengemis tadi, kamu bohong. Kamu bohong, yang datang setiap hari tidak seperti ini. Cara dia menyuapi saya halus banget. Cara dia mengambil halus banget. Sehingga saya merasa nyaman, merasa nikmat disuapi dia. Ketika engkau menyuapi saya gak merasa nyaman, kasar. Abu Bakar masih menangis. Ya Allah, orang yang memfitnah diurusi dengan sedemikian baik oleh baginda Rasulullah. Akhirnya Abu Bakar gak kuat setelah diceritakan si pengemis tadi. Bapak, kata yang nadanya agak tinggi, Bapak, orang yang selama ini yang memberi engkau makan, orang yang selama ini yang engkau caci maki, orang yang selama ini engkau fitnahkan, orang yang sudah tiada, orang yang sudah berpulang ke Allah. Siapa itu? Kata pengemis. Engkau belum tahu? Belum. Yang orang yang engkau jelek-jelekan, orang yang engkau fitnah, sekaligus yang memberi makan dan begitu halus santun sehingga engkau makan dengan nyaman nikmat, itulah baginda Rasulullah yang engkau jelek-jelekan setelah sudah berpulang ke rahmatullah. Abu Bakar nangis. Seketika itu dengan hidayah Allah, si tunanetra tadi langsung terdiam tersungkur
mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Itu contoh yang kedua. Ketika difitnah, bukan kita balas dengan fitnah. Ketika kita dihujat, bukan kita balas dengan hujatan yang lebih parah lagi. Tapi ketika orang berfitnah, kita balas dengan senyuman. Ketika orang menghujat, kita balas dengan kebaikan. Ketika orang menghina, kita balas dengan kata-kata doa yang kita doakan. Luar biasa. Yang terakhir, Rasulullah ketika ke masjid, Rasulullah terus diludah. Ini cerita ini sudah sering kita dengar. Ketika Rasulullah mau ke masjid, diludah oleh punya rumah yang di pinggir jalan. Kebetulan tempat lalu lalanya Rasulullah diludah. Rasulullah terus ke masjid. Besoknya diludahnya. Ketika suatu hari Rasulullah ke masjid, kok gak ada yang ludah? Rasulullah tanya kepada sahabat, yang punya rumah itu siapa? Kok gak ada kabar? Loh, kabar gimana Rasulullah? Orang yang gak pernah ke masjid. Bagi saya punya kabar dari Rasulullah. Tapi kejelekan yang meludahnya tidak Rasulullah sampaikan kepada sahabat. Berbeda dengan kita, tatkala ada sesuatu yang jelek, kita langsung menceritakan mereka. Enggak disembunyikan aibnya orang. Sekarang itu luar biasa. Hujat membuka aib sesama. Apa kata sahabat? Yang punya rumah ini ya Rasulullah. Iya, orangnya sakit. Sudah selesai sholat, kita ambil sana. Sahabat kata, apa maknanya? Padahal nggak tahu sholat, nggak ke masjid. Kalau kita kan kalau nggak tahu ke masjid, seolah-olah begini, rokok tenan. Ya kan? Karena kita apa? Nilai orang itu secara zuriat saja. Akhirnya singkat cerita Rasulullah ke rumah itu mereka. Di depan pintu ucap salam, ternyata yang punya rumah yang sering meludah Rasulullah tadi gemetar dengan ketakutan. Rasulullah membawa sahabat. Dikiranya Rasulullah datang dengan sahabat itu untuk membalas perbuatan selama itu. Dia gak apa-apa, dia masih sedang sakit, gak tahu yang mana. Rasulullah datang. Setelah Rasulullah datang, Rasulullah duduk salam, menanyakan sakit apa, semoga lekas sembuh, didoakan Rasulullah. Setelah demikian, gak kuat yang meludah Rasulullah itu tadi, langsung memeluk Rasulullah, langsung mengaku salah. Ternyata yang diludahi bukan orang sembarangan. Kenapa? Ludahan tidak dibalas Rasulullah dengan ludahan, tapi ludahan caci maki dibalas bagi Rasulullah dengan kebaikan. Akhirnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu Bapak Ibu. Intinya ada dua kemerdekaan, kita syukur kemerdekaan dengan hal yang positif. Yang kedua maulid Nabi, kita ambil sejarahnya. Ada makna apa? Kita ambil contoh bagi kita dalam keluarga mencari salah, gak benar. Kemudian ada orang fitnah juga dibalas dengan kebaikan. Orang melontarkan, memberikan hal yang gak enak juga dibalas dengan kebaikan. Semuanya agar muaranya kepada kebaikan juga. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga di bulan Maulid ini kita dapat merubah sikap. Semoga akhlak kita kepada sesama tambah baik, akhlak kita kepada Allah juga tambah lebih baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina
dari